Dalam video kali ini, kita akan menyaksikan momen-momen yang membuat bulu kuduk berdiri. Makhluk yang menghantam geladak kapal, berenang berkelompok tepat di belakang perahu, hingga memanjat sisi kapal tanpa rasa takut, seolah mereka tak lagi ingin bersembunyi. Bersiaplah, karena kamera-kamera ini menangkap sesuatu yang selama ini hanya hidup dalam legenda. Inilah saat-saat ketika dugaan penampakan Putri Duyung terekam jelas dan membuat dunia terdiam. 25. Pertemuan di Laut Eropa Utara. Kita mulai dari sebuah kejadian mengerikan di perairan dingin Eropa Utara. Di tengah laut yang membeku, sebuah kapal kayu nelayan sedang mengangkat jaring hasil tangkapan mereka. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga jatuh menghantam geladak dengan keras. Makhluk itu langsung menggelepar kesakitan. Bagian tubuh atasnya bergerak dan memutar seperti manusia yang berusaha melepaskan diri, sementara ekornya yang besar menghantam lantai kapal, menyiramkan air ke segala arah. Kulitnya berwarna abu-abu pucat dan terasa dingin. Matanya hitam pekat, dalam seperti jurang laut, dan mulutnya terbuka lebar seolah ia kesulitan bernapas di udara terbuka. Bagi banyak penonton, pemandangan ini langsung mengingatkan pada legenda kuno Norwegia dan Islandia. Kisah tentang manusia laut yang menampakkan diri saat cuaca memburuk. Melihat makhluk itu berjuang di atas kapal terasa seperti dongeng purba yang tiba-tiba hidup, bukan di buku cerita, tetapi tepat di depan kamera dan para nelayan yang menyaksikannya sendiri. 24. Makhluk yang memanjat kapal di Karibia. Di perairan Karibia, kisahnya justru terasa lebih berani dan menyeramkan. Dalam sebuah rekaman lain, makhluk-makhluk mirip Putri Duyung ini tidak hanya mengikuti perahu. Mereka benar-benar mencoba naik ke atasnya. Ini bukan ombak. Bukan pula ikan besar. Dalam video tersebut, terlihat jelas matahari terbenam di kejauhan sementara kapal nelayan kecil melaju di atas air. Saat itulah dua sosok misterius muncul dari laut. Yang pertama berwarna hijau kekuningan, dengan kepala runcing, mata besar seperti ikan, dan tubuh menyerupai manusia yang diselimuti sisik. Makhluk ini mencengkeram sisi kapal dan mengangkat setengah tubuhnya ke atas. Tepat di sampingnya, ada sosok kedua yang lebih panjang dan berwarna biru tua. Tangannya berselaput, dan di sepanjang punggungnya tampak garis-garis menonjol, seperti makhluk yang terlahir untuk hidup di kedalaman gelap. Yang membuat orang terpaku adalah sikap mereka. Tidak ada rasa takut. Mesin kapal, teriakan manusia, bahkan pergerakan perahu sama sekali tidak membuat mereka gentar. Kedua makhluk itu naik bersamaan, mengangkat kepala mereka seolah sedang mencari sesuatu di atas kapal. Mengapa mereka bisa memanjat begitu mudah? Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada kepanikan. Rekaman itu terputus tepat saat makhluk kedua menyentuh pagar kapal, meninggalkan pertanyaan besar yang hingga kini belum terjawab. Apa yang mereka inginkan? Pernahkah kamu merasa tatapan dari laut gelap seperti ini? Bagikan pengalaman paling menyeramkanmu di laut. Karena setelah ini, kita akan masuk ke kejadian yang jauh lebih mengerikan, dialami langsung oleh kru anjungan minyak pada kedalaman 60 kaki. 23. Insiden anjungan minyak Teluk Meksiko. Pada tahun 2013, sebuah anjungan minyak lepas pantai di Teluk Meksiko mendeteksi sesuatu yang sangat tidak biasa. Sensor mereka menangkap keberadaan objek besar, bergerak sangat cepat, dan yang paling aneh, bersuhu seperti makhluk berdarah panas. Mengira itu hanya ikan besar, tim mengirim penyelam untuk memeriksa. Namun ketika para penyelam kembali ke permukaan, wajah mereka pucat. Mereka bersikeras mengatakan satu hal. Ada sesuatu yang mengawasi kami dari kegelapan. Salah satu penyelam bersumpah melihat makhluk berwarna putih pucat dengan bentuk tubuh menyerupai manusia. Ia berenang melawan arus seolah tanpa usaha sedikit pun. Makhluk itu tidak membawa tabung oksigen, namun tetap bertahan dengan tenang di kedalaman lebih dari 60 kaki. Sebuah email internal yang bocor kemudian menyebut kejadian ini sebagai insiden Putri Duyung. Tidak ada laporan resmi. Tidak ada penjelasan lanjutan. Hanya satu fakta yang tercatat, seluruh kru anjungan tersebut langsung dipindahkan setelah kejadian itu. Sebuah pengalaman yang cukup untuk membuat penyelam manapun memilih pensiun saat itu juga. 22. Putri Duyung Kiryat Yam. Tahun 2009, sebuah kota pesisir yang tenang di Israel bernama Kiryat Yam mendadak menjadi pusat perhatian dunia. Warga mulai melaporkan sesuatu yang luar biasa. Penampakan Putri Duyung yang terlihat duduk santai di atas batu karang saat matahari terbenam, sebelum akhirnya menyelam kembali ke laut. Puluhan saksi mata menggambarkan sosok yang sama, figur perempuan berkulit pucat, berekor ikan, dan berambut panjang gelap. Laporan demi laporan terus bermunculan, hingga akhirnya pemerintah setempat melakukan hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Mereka menawarkan hadiah sebesar $1 juta bagi siapapun yang bisa membuktikan keberadaan Putri Duyung tersebut. Seorang pria mengaku melihatnya melakukan salto ke belakang sebelum menghilang.
Seorang wanita lain bersumpah melihat ekornya menghantam permukaan air. Media internasional langsung meliput. Kru kamera berdatangan. Wisatawan memadati pantai. Namun anehnya, tidak satupun bukti kuat berhasil direkam. Meski begitu, cerita-cerita itu tidak pernah berhenti. Dan bagian paling anehnya, hingga hari ini, hadiah tersebut masih belum pernah diklaim. Jika kamu penasaran dengan kisah nelayan yang disebut berhasil menangkap Putri Duyung $5 juta di Florida, aku sudah menaruh tautannya di komentar tersemat. Jangan kemana-mana, karena penemuan berikutnya melibatkan pengamatan langsung dari seorang penjelajah legendaris, Christopher Columbus. 21. Penampakan oleh Christopher Columbus. Saat Christopher Columbus mencapai wilayah Karibia, ia tidak hanya menemukan daratan baru. Ia mungkin juga menemukan sesuatu yang jauh lebih misterius. Dalam catatan pelayaran tahun 1493, Columbus menulis bahwa ia melihat 3 makhluk muncul dari laut, dengan tubuh bagian atas menyerupai perempuan dan ekor seperti ikan. Ia bahkan mencatat kalimat yang cukup mengejutkan. Mereka tidak secantik seperti yang digambarkan, karena wajah mereka entah bagaimana tampak seperti pria. Banyak sejarawan berusaha menjelaskan ini sebagai kesalahan pengamatan terhadap Manatee. Namun penjelasan itu tidak sepenuhnya memuaskan. Columbus adalah pelaut berpengalaman. Ia tahu seperti apa rupa Manatee. Dan jika memang hanya melihat sapi laut, mengapa ia menyoroti wajah mereka secara khusus? Yang membuat kisah ini semakin menarik adalah fakta bahwa para pelaut lain di kapalnya juga melaporkan penampakan serupa. Ini bukan kejadian tunggal. Catatan mereka konsisten, dibagikan bersama, dan tertulis dalam salah satu jurnal penjelajahan paling terkenal sepanjang sejarah. Apakah Columbus benar-benar melihat sesuatu yang kini telah menghilang dari dunia kita? Jika kamu merasa konten seperti ini membuka wawasan dan membuatmu berpikir, tekan tombol like sekarang. Dan bagi kamu yang menonton lewat ponsel, jangan lupa tekan tombol hype di bawah. Setiap hype membantu video ini menjangkau lebih banyak orang dan sangat berarti bagi dukungan channel ini. Aku berjanji akan terus menghadirkan kisah-kisah luar biasa lainnya. Karena setelah ini, catatan pribadi Columbus akan mengungkap 3 sosok berekor yang mungkin, bukan sekadar Manatee. 20. Manusia biru dari Selat Minch. Di perairan ganas Selat Minch, yang membentang di antara daratan utama Skotlandia dan Kepulauan Hebrides luar, para pelaut selama berabad-abad membawa satu ketakutan yang sama. Mereka menyebutnya manusia biru. Makhluk laut seukuran manusia dengan kulit biru yang konon mampu mengendalikan badai dan menenggelamkan kapal sesuka hati. Tidak seperti gambaran Putri Duyung yang anggun, makhluk ini justru berenang sejajar dengan kapal yang melintas. Mereka akan memanggil kapten dan menantangnya dalam bentuk puisi atau teka-teki berima. Jika sang kapten gagal menjawab dengan rima yang tepat, kapal akan dibalikan, dan seluruh awak diseret ke kedalaman laut. Yang membuat kisah ini bertahan bukan hanya ketakutan, tetapi konsistensinya. Dari generasi ke generasi, para pelaut menceritakan makhluk yang sama, cerdas, mampu berbicara, berpikir logis, dan terikat pada aturan tertentu. Kengerian meningkat ketika catatan modern ikut berbicara. Dalam 1 abad terakhir, Angkatan Laut Kerajaan Inggris mencatat lebih dari 200 insiden tak terjelaskan di wilayah Minch, mulai dari kegagalan alat navigasi, gelombang aneh di laut yang tenang, hingga kapal yang menghilang tanpa jejak. Tingkat keselamatan di wilayah ini jauh lebih rendah dibanding perairan serupa. Hingga hari ini, sebagian nelayan Skotlandia enggan melaut di Minch tanpa membawa persembahan, roti, whisky, atau koin, yang diiringi ucapan dalam bahasa Gaelic kuno. Apakah ini sekadar tahayul, atau sisa kebenaran yang terlalu mengerikan untuk diabaikan? 19. Insiden Bendungan Zimbabwe. Pada tahun 2012, 2 proyek pembangunan bendungan besar di Zimbabwe mendadak terhenti. Para pekerja menolak melanjutkan pekerjaan, mengaku diserang dan diganggu oleh makhluk air yang mereka sebut sebagai Putri Duyung. Situasi ini menjadi begitu serius hingga dibahas secara resmi di Parlemen Zimbabwe. Para pejabat mengonfirmasi penghentian proyek dan mengambil langkah yang tak biasa, memanggil penyembah tradisional untuk menenangkan roh-roh air. Dalam budaya Shona, makhluk ini dikenal sebagai Njuzu, penjaga kolam dalam dan perairan suci. Para pekerja menggambarkan sosok yang tampak indah namun mematikan, mampu memberi berkah atau kutukan. Setiap kali alat berat mengusik dasar sungai, bayangan pucat muncul di air. Peralatan menghilang, mesin rusak tanpa sebab, dan beberapa pekerja merasakan tarikan tangan tak terlihat dari bawah air. Meski ditekan oleh pemerintah dan perusahaan, para pekerja bersikeras tak akan kembali sebelum ritual dilakukan. Setelah para sangoma menjalankan upacara untuk bernegosiasi dengan roh air, pekerjaan dilanjutkan, dan anehnya, semua gangguan berhenti seketika. Tidak ada lagi penampakan,
kerusakan, atau serangan. Ketakutan massal dari orang-orang dewasa berpengalaman dalam proyek besar ini menimbulkan satu pertanyaan. Apakah benar ada sesuatu di perairan itu yang lebih dari sekadar imajinasi? 18. Catatan Hans EGD. Pada tahun 1730, seorang misionaris Denmark-Norwegia bernama Hans EGD menuliskan peristiwa yang mengguncang keyakinannya sendiri. Saat berlayar di dekat Greenland, ia dan krunya menyaksikan makhluk yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Makhluk itu memiliki kepala dan tubuh bagian atas manusia, ekor seperti ikan, kulit abu-abu kehijauan berbintik, mata hitam pekat tanpa ekspresi, dan deretan gigi tajam. Ia muncul di sisi kapal, menatap awak selama beberapa menit, lalu perlahan tenggelam kembali ke laut. Bukan cantik, melainkan asing dan mengganggu. Kesaksian ini memiliki bobot besar karena siapa EGD sebenarnya. Ia dikenal sebagai penulis yang religius, disiplin, dan faktual. Catatan hariannya menjadi sumber utama sejarah Greenland abad ke-18, lengkap dengan ilustrasi rinci dari makhluk tersebut. Ia bukan tipe yang membesar-besarkan cerita atau percaya tahayul. Yang lebih mencurigakan, peristiwa itu terjadi di perairan yang dihindari pemburu Inuit, wilayah yang mereka yakini dihuni oleh Kalopiluit, makhluk laut penculik manusia. EGD sebelumnya menganggap kisah itu hanya mitos. Namun setelah kejadian ini, pandangannya berubah. Hingga kini, sejarawan masih mengutip peristiwa ini dalam diskusi fenomena Arktik tak terjelaskan. Detail anatomi dalam sketsa EGD tidak cocok dengan makhluk laut manapun yang dikenal, mengisyaratkan bahwa ia menggambar berdasarkan apa yang benar-benar ia lihat. 17. Ningyo dari Jepang. Legenda Jepang tentang Ningyo sangat jauh dari putri duyung versi barat. Makhluk ini digambarkan sebagai perpaduan manusia dan ikan yang menyeramkan, bersisik emas, bercakar tajam, dengan mulut menyerupai monyet yang dipenuhi gigi kecil mirip gigi manusia. Kisah kuno memperingatkan bahwa memakan daging Ningyo akan membawa umur panjang, bahkan keabadian. Namun menangkapnya akan mendatangkan bencana, badai, gagal panen, dan kematian misterius. Hingga makhluk itu dihormati dan dikembalikan ke laut. Pada abad ke-19, nelayan di lepas pantai Shikoku dilaporkan menangkap satu Ningyo yang mati tak lama kemudian. Penduduk setempat mengawetkannya, menunjukkannya kepada pejabat yang mendokumentasikan bentuk tubuhnya, lalu menyembunyikannya di sebuah kuil Buddha untuk menghindari malapetaka. Pada tahun 2022, ilmuwan meneliti mumi Ningyo berusia 300 tahun dari sebuah kuil. Analisis DNA menunjukkan makhluk itu tersusun dari beberapa hewan berbeda. Namun teknik pengawetan yang sangat rumit dan presisi menunjukkan bahwa pembuatnya benar-benar percaya pada keasliannya, bukan sekadar lelucon. Jika itu hanya rekayasa, mengapa dijaga di kuil selama ratusan tahun? Jawabannya mungkin karena masyarakat saat itu yakin mereka telah berhadapan dengan sesuatu yang supranatural, dan terlalu berbahaya untuk diabaikan. 16. Makhluk terjerat di Sri Lanka atau India. Sebuah video yang viral di TikTok ini mengguncang cara orang memandang putri duyung. Rekaman itu memperlihatkan makhluk mirip putri duyung yang terjerat jaring nelayan di pantai gelap, diduga di pesisir terpencil Sri Lanka atau India bagian selatan, tempat nelayan bekerja pada malam hari. Sorot senter menyingkap wajah panjang, kulit gelap dan basah, mata keruh, serta mulut setengah terbuka. Setiap tarikan napasnya mengeluarkan suara aneh. Saat seorang nelayan mendekat untuk melepaskannya, makhluk itu meronta, mencakar pasir dengan jari-jari berkuku bengkok, seolah putus asa ingin melarikan diri. Para nelayan tampak ketakutan, mundur setiap kali makhluk itu bergerak. Video terhenti tepat di puncak ketegangan. Tidak ada yang tahu apakah makhluk itu dilepaskan, atau apa yang terjadi setelahnya. 15. Ibu laut di Florida Keys. Rekaman berikutnya diklaim berasal dari Florida Keys. Dalam video tersebut, para penyelam menyorotkan lampu ke dalam celah batu dan menemukan sosok mirip putri duyung berkulit abu-abu kehijauan, berambut panjang, sedang memeluk dua makhluk kecil yang tampak seperti anak-anaknya. Keheningan mendominasi, hanya terputus oleh suara napas penyelam. Ekor makhluk itu panjang dan tebal, bermotif seperti laut, tidak menyerupai ikan manapun yang dikenal. Kedua anak itu bersembunyi di dekatnya, mata mereka memantulkan cahaya senter dengan ekspresi waspada. Saat cahaya mendekat, sosok itu membuka mulutnya, seolah memberi peringatan, lalu mengibaskan ekornya, mengadu pasir hingga pandangan tertutup. Para penyelam segera mundur. Banyak penonton mengaitkannya dengan legenda Ibu Laut Karibia, makhluk pelindung dari cerita rakyat kuno. Reaksi online pun meledak. Kenapa mereka masih merekam? Tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah video ini berakhir, dan mungkin, itulah bagian yang paling menakutkan. 14. Kepanikan Putri Duyung Louisiana. Jauh sebelum era internet dan video viral, Amerika sudah pernah dilanda ketakutan massal tentang makhluk laut misterius.
Pada dekade 1830-an, surat kabar di Louisiana berulang kali memuat laporan tentang sosok putri duyung perempuan yang terlihat di sepanjang sungai Mississippi, tak jauh dari Baton Rouge. Para saksi menggambarkannya memiliki rambut hitam panjang, kulit pucat, dan tubuh bagian bawah menyerupai ikan. Cerita ini menyebar cepat dan dampaknya nyata. Warga berhenti berenang, aktivitas memancing lumpuh, dan jalur kapal dialihkan karena rasa takut. Kepanikan itu mereda, hingga tahun 1842. Sebuah surat yang dikirim ke surat kabar New Orleans kembali menghidupkan teror lama, menyebut makhluk yang sama, kali ini dituduh menyebabkan tenggelamnya sebuah kapal uap. Tak pernah ada bukti fisik yang ditemukan. Namun kisah ini bertahan selama bertahun-tahun, mengakar kuat dalam ingatan kolektif, dan hingga kini dikenal sebagai salah satu legenda putri duyung paling menyeramkan dalam sejarah Amerika Serikat. 13. Makhluk misterius di General Santos, Filipina. Sebuah video yang beredar luas dari pelabuhan ikan Gensan di General Santos, Mindanao, memperlihatkan pemandangan yang membuat bulu kuduk merinding. Puluhan nelayan tampak mengerumuni sebuah perahu yang baru saja merapat. Di bahu salah satu pria, tergantung sesosok makhluk kecil berwarna pucat. Tubuh bagian atasnya menyerupai manusia, tetapi kakinya kaku dan terpelintir, seolah menyembunyikan sesuatu. Rambutnya basah, menempel di tengkorak, sementara lengannya terkulai tanpa daya. Kerumunan terlihat bingung dan ketakutan, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang mereka lihat. Beberapa detik kemudian, orang-orang mundur, sebagian mencoba merekam lebih dekat. Wajah makhluk yang disebut-sebut sebagai putri duyung itu sama sekali tidak menyerupai ikan. Hidungnya tinggi, fitur wajahnya mirip manusia namun terasa salah, dan kelopak matanya terbuka di balik lapisan tipis seperti membran. Bahunya sempit, tulang rusuknya tampak jelas, dan bagian pinggul, tempat kaki seharusnya bergerak, benar-benar diam. Tak satupun lembaga resmi mengonfirmasi kejadian ini. Namun ketakutan dalam video tersebut terasa nyata. Tidak ada tawa, tidak ada tanda sandiwara. Bahkan tangan perekam tampak gemetar. Jadi, apa sebenarnya yang dibawa turun dari perahu itu? Spesies laut langka, tipuan tingkat tinggi, atau bukti pertama legenda putri duyung Mindanao? Pertanyaan ini membuat jutaan orang terus memutar ulang video itu, bingkai demi bingkai. 12 wajah di bawah permukaan air. Kini kita sampai pada bagian paling mengganggu. Sebuah klip yang diklaim memperlihatkan wajah dan kulit makhluk mirip putri duyung dari jarak sangat dekat, dan hampir semua yang menontonnya refleks menarik diri dari layar. Di bawah air yang hitam pekat, sebuah wajah pucat perlahan muncul. Kulitnya bukan halus seperti manusia, melainkan berkerut, tertarik, dan kasar, seolah berevolusi di kedalaman yang membeku. Rambut hitam kusut melayang di dahinya, sementara matanya gelap, dalam, dan tidak memantulkan cahaya, seperti mata predator laut dalam. Momen terburuk terjadi saat makhluk itu mengangkat tangannya. Jari-jari panjang, kurus, dan menyerupai cakar menyapu permukaan air, seakan mencari jalan menuju orang yang merekam. Gerakannya lambat, namun terasa disengaja. Seperti sedang mengamati, atau memberi peringatan. Gambaran ini nyaris identik dengan deskripsi kuno. Sirene Yunani bermata hitam pekat, roh laut Skandinavia dengan kulit terkikis air, hingga Rusalka Eropa Timur, wajah pucat, rambut hitam basah, muncul saat senja. Jadi, apakah makhluk dalam video ini adalah sosok yang telah diperingatkan legenda selama ratusan tahun? Dan setelah melihat semua ini, pernahkah Anda menyaksikan sesuatu yang bahkan mendekatinya di dunia nyata? 11 Putri Duyung Danau Hitam. Di Danau Vranja, Serbia, beredar bisikan tentang sosok yang dijuluki Putri Duyung Danau Hitam. Makhluk ini digambarkan sebagai figur humanoid pucat dengan rambut hitam panjang, yang muncul di pagi hari berkabut. Pada awal tahun 2000-an, sekelompok pendaki mengaku melihatnya dari kejauhan. Mereka menyebut tubuhnya menyerupai perempuan, namun matanya putih polos tanpa kedipan, dan sisik tampak menutupi lengannya. Saat mereka mencoba mendekat, sosok itu menghilang ke dalam air dengan cipratan keras. Yang membuat cerita ini semakin aneh, penduduk setempat telah menceritakan kisah serupa selama puluhan tahun, bahkan sebelum media modern bisa memengaruhi imajinasi publik. 10. Pertemuan di Gua Greenland. Tahun 2013, sebuah tim penyelam asal Islandia menjelajahi gua bawah laut di dekat Greenland. Kamera mereka menangkap sesuatu yang tidak biasa. Dalam rekaman yang sempat beredar singkat sebelum menghilang, terlihat sosok humanoid bersirip melesat cepat di balik batu. Penyelam yang merekam terdengar berteriak panik di bawah air, sebelum gambar terputus. Para skeptis menyebutnya tipuan, namun para penyelam, profesional berpengalaman, tetap bersikeras pada apa yang mereka lihat. Beberapa pihak bahkan percaya rekaman itu disita karena implikasinya. Dan yang menambah kecurigaan,
Tak lama setelah kejadian tersebut, akses publik ke gua itu dilaporkan ditutup oleh otoritas pemerintah. 9. Mayat Putri Duyung dari Benin. Pada era 1940-an, para nelayan di lepas pantai Benin, Afrika Barat, mengklaim menemukan sesuatu yang mengerikan tersangkut di jari mereka, sebuah jasad yang menyerupai Putri Duyung. Tubuh itu disebut memiliki tangan berselaput, kulit seperti ikan, dan tengkorak yang sebagian besar menyerupai manusia. Jasad tersebut dibawa ke otoritas setempat. Namun hanya dalam hitungan hari, benda itu diambil alih oleh pejabat dan konon diterbangkan ke Prancis untuk diteliti. Tidak pernah ada laporan resmi yang dipublikasikan. Yang membuat kasus ini semakin ganjil adalah jumlah saksi independen yang bersumpah telah melihatnya, serta betapa cepatnya semuanya ditutup. Beberapa orang percaya temuan ini terkait legenda Mamiwata, roh Putri Duyung kuat yang dipuja di berbagai wilayah Afrika Barat. 8. Penampakan di British Columbia. Tahun 1967, seorang kapten feri di lepas pantai British Columbia melihat sesuatu di atas bebatuan yang membuatnya terdiam. Ia tidak sendirian. Para penumpang juga melaporkan melihat sosok Putri Duyung berambut pirang sedang berbaring santai di bebatuan dekat Pulau Main. Beberapa foto sempat diambil, bahkan satu diantaranya dimuat di surat kabar lokal. Ada yang menyebutnya lelucon, namun banyak pula yang yakin itu nyata. Kota tersebut bahkan merangkul kisah itu, menjual souvenir bertema Putri Duyung. Namun inilah keanehannya, tak seorang pun pernah mengaku sebagai pelaku tipuan. Tidak ada model, tidak ada pemeran, tidak ada pengakuan. Hanya sebuah misteri yang hingga hari ini tetap belum terpecahkan. 7. Insiden penyelam di pipa Alaska. Tahun 2005, perairan dingin di sekitar Pulau Baronov, Alaska, menjadi saksi kejadian yang membuat dua penyelam profesional trauma seumur hidup. Saat melakukan perawatan rutin pada pipa bawah laut, keduanya tiba-tiba muncul ke permukaan jauh lebih cepat dari jadwal. Wajah mereka pucat, napas terengah, dan mereka menolak, dengan tegas, untuk turun kembali. Salah satu dari mereka akhirnya bicara. Di sela batuan laut, tepat di hadapannya, ia melihat sesuatu yang tak masuk akal. Sebuah wajah menyerupai manusia, namun dengan insang, menatapnya tanpa berkedip. Di bawah cahaya senter, makhluk itu tampak memiliki tangan berselaput, mata yang memantulkan cahaya, dan sisik berkilau. Bagi orang luar, kisah ini terdengar seperti halusinasi akibat tekanan laut. Namun bagi warga setempat, ini bukan kejutan. Mereka telah lama mengenal legenda Inuit tentang Kalupalik, makhluk laut mirip duyung yang memikat manusia ke kedalaman dengan suara yang hanya bisa terdengar di bawah air. Selama bertahun-tahun, cerita itu dianggap dongeng, sampai sebuah rekaman nyata akhirnya muncul ke publik. 6. Perempuan laut dari Kroasia. Di sebuah pulau terpencil di Kroasia, para pelaut sejak lama saling berbisik tentang nyanyian perempuan laut yang terdengar saat bulan purnama. Awalnya hanya cerita turun-temurun. Namun pada tahun 2016, sekelompok nelayan malah mengklaim akhirnya melihat sendiri sosok-sosok itu. Mereka menyebutkan 3 perempuan berambut panjang duduk di atas batu karang pesisir. Tubuh mereka memancarkan cahaya samar, seolah bercahaya dari dalam. Ketika para nelayan mendekat, ketiganya langsung melompat dan menghilang ke laut secara bersamaan. Semua orang menertawakan cerita itu, hingga sebuah video buram beredar. Meski kualitasnya rendah, 3 figur bercahaya terlihat jelas meloncat ke laut pada waktu yang sama. Para ahli biologi laut yang menontonnya mengaku bingung. Bentuk dan gerakannya tidak sesuai dengan spesies laut manapun yang dikenal. Sejak kejadian itu, warga lokal sepakat, wilayah tersebut bukan tempat aman untuk berlayar di malam hari. 5. Gua terlarang di Kepulauan Faru. Di tengah Samudra Atlantik Utara yang ganas, Kepulauan Faru menyimpan sebuah gua yang tak pernah disentuh warga lokal. Bukan karena sulit dijangkau, melainkan karena apa yang ada di dalamnya. Terpahat di dinding batu gua itu terdapat gambar-gambar kuno yang mengejutkan. Makhluk humanoid berekor ikan, berambut panjang, bertangan berselaput, dengan sisik yang digambarkan sangat detail. Para sejarawan menyatakan ukiran tersebut dibuat sebelum era Kristen, kemungkinan oleh pelaut Norse. Namun satu pahatan membuat siapapun bergidik, seekor duyung yang memegang kepala manusia yang terpenggal. Para arkeolog memastikan keaslian ukiran ini dan meyakini gua tersebut dahulu digunakan pelaut untuk berdoa memohon perlindungan dari laut. Ini bukan sekadar seni kuno, ini terasa seperti peringatan. 4. Duyung Fiji dan legenda Pasifik. Banyak orang mengira duyung Fiji hanyalah tipuan terkenal dari PT Barnum, monyet yang dijahit dengan ekor ikan. Namun kisah sebenarnya jauh lebih rumit. Jauh sebelum pertunjukan Barnum, para nelayan Pasifik Selatan telah melaporkan penampakan makhluk serupa, bermata bercahaya, bersirip perak, dan hanya muncul saat badai melanda. Puluhan laporan ini tercatat jauh sebelum era kolonial.
Beberapa peneliti percaya bahwa duyung asli memang pernah ada, namun dimusnahkan oleh penjajah Inggris dalam upaya menghapus kepercayaan pribumi. Jika itu benar, maka apa yang dipamerkan Barnum mungkin hanyalah tiruan kasar dari sesuatu yang pernah benar-benar hidup. 3. Misteri fosil Islandia. Tahun 1978, seorang ahli geologi yang sedang mendaki di pesisir Islandia menemukan fosil aneh tertanam di tebing batu. Tulang rusuknya menyerupai tulang kaki manusia, namun dipenuhi pola sisik. Sendi jari-jarinya terlalu panjang untuk ukuran manusia, atau ikan. Fosil tersebut diserahkan ke Universitas Islandia untuk diteliti. Namun setelah itu, benda tersebut menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah foto-foto. Beberapa ahli mencoba menjelaskan temuan ini sebagai tulang ikan atau lelucon, namun rasio tulangnya tidak cocok dengan spesies laut manapun. Yang membuatnya semakin menyeramkan, wilayah itu dikenal dengan legenda lama tentang duyung dan penyihir laut yang menyeret pelaut ke pusaran air. Bagi warga setempat, fosil itu adalah bukti bahwa cerita lama mereka bukan sekadar mitos. 2. Kawanan Sirena Atlantik Utara. Sebuah video yang baru diunggah dari Atlantik Utara membuat ribuan orang memutar ulang rekamannya berkali-kali. Sebuah kapal nelayan kecil sedang berjuang melawan ombak besar ketika laut di belakangnya tiba-tiba terangkat. Itu bukan gelombang. Bukan pula ikan raksasa. Di bawah permukaan air, tampak deretan bayangan berbentuk manusia bergerak sejajar, mengikuti kapal tersebut. Dalam hitungan detik, air meledak ke atas. Seolah beberapa makhluk muncul dan menyelam secara serempak, dengan ritme sempurna. Gerakan mereka lurus, cepat, dan terkoordinasi. Sama sekali tidak menyerupai paus atau lumba-lumba. Salah satu awak kapal terlihat pucat saat mencondongkan tubuh ke tepi, sementara yang lain mencengkeram pagar kapal dengan ketakutan. Teriakan mereka tertelan angin, teriakan orang-orang yang menghadapi sesuatu di luar nalar. Pemandangan ini sangat cocok dengan legenda Nordik tentang kawanan sirena. Sekelompok makhluk yang berenang tepat di bawah permukaan sebelum menyeret kapal ke dasar laut. Saat air naik akibat dorongan lengan-lengan samar di bawahnya, satu hal menjadi jelas, mereka tidak hanya diawasi. Mereka sedang dikepung. 1. Pertemuan di hutan kelp. Tak ada yang menyangka penyelaman biasa di lepas pantai California akan mengguncang TikTok. Saat berenang di antara hutan kelp yang bergoyang, seorang penyelam tiba-tiba berhenti. Tepat di depannya, bersembunyi di antara tanaman laut, ada makhluk mirip duyung. Kameranya merekam segalanya. Tubuh panjang dan ramping, kulit abu-abu kehijauan, lengan bersisik halus, dan wajah pucat dengan fitur yang sangat manusiawi. Matanya hitam pekat menatap langsung ke lensa. Jari-jarinya yang panjang dan melengkung terlihat tegang, seperti posisi bertahan. Yang paling mengerikan, makhluk itu tidak melarikan diri. Ia melayang di sana, mengamati sang penyelam dengan kesadaran penuh bahwa dirinya sedang dilihat. Kolom komentar meledak. Banyak yang menulis bahwa makhluk itu terlihat terlalu nyata, persis seperti deskripsi sirena Pasifik. Hanya beberapa detik rekaman, namun cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Di kedalaman hutan kelp itu, mungkin kita tidak pernah benar-benar sendirian. Kesimpulan. Itulah daftar kita hari ini. Jadi, bagaimana menurut kalian? Pernah mengalami pertemuan aneh di laut, atau video ini cukup membuat kalian berpikir 2 kali sebelum berenang tengah malam? Jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan misteri laut berikutnya, selama kalian tidak terseret ke kedalaman. Terima kasih sudah menonton.